Shalom adik-adik, kembali lagi nih sama kakak, Kak Denta. Masih ingat kan ya? Nah, kembali lagi kita mau ibadah secara online ya adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti sehat ya, baik semuanya. Kita mau mulai ibadah kita dulu. Kita ambil sikap saat teduh ya adik-adik. Sikap saat teduh dimulai. Amin. Oke, kita mau masuk nih ke lagu kita yang pertama. Ayo dong bangkit berdiri, soalnya kita mau seru-seruan nih, mau muji nama Tuhan. Lagu pertama kita adalah Memasuki Gerbangnya dan It's Good to See You. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang pada hari Minggu ini ditetapkan dari titah yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih pada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita baru aja nih dengerin titah yang keempat, hukum Taurat kita. Ada yang tahu nggak isinya hukum yang keempat? Pada tahu semua ya adik-adik, yang artinya bahwa kita harus ingat hari Sabat yang dikuduskan oleh Tuhan Allah kita. Yang artinya kita harus mau nih beribadah sama Tuhan, yang biasanya kita lakukan di hari Minggu. Oke semuanya, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, sebelum juga doa pengampunan dosa, yuk mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan lagu Mampirlah Dengan Doamu.
berdiri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, marilah kita membaca firman Tuhan yang pada minggu ini ditetapkan dari Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar, lalu tinggal untuk berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amang Sidabutar baru aja nih bagiin epistel yang artinya kita harus jadi pribadi yang tidak pemalas. Kita harus belajar sama semut nih adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan gak boleh malas-malas, apalagi malas ibadah. Oke? Karena kita adalah pekerja Kristus, yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke nih, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Sidabutar. Adik-adik tolong persiapkan hatinya, pikirannya biar terpaut sama Tuhan. Oke, kita mari memuji nama Tuhan dengan mengangkat lagu Kasih yang Sempurna.
firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Silakan buka kitabnya. Yohanes 8 ayat 12 akan saya bacakan kita semua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar kata bully. Bagaimana sikap kita jika kita dibully, jika kita membuli, dan jika kita melihat teman kita membuli teman yang lainnya? Tentunya ketika kita dibully, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membalas itu? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mempunyai kasih. Alangkah baiknya kalau kita mendatangi teman kita yang membuli dan bicarakan kepadanya bahwa hal itu tidaklah baik. Lalu bagaimana dengan sikap kita membuli? Tentunya sikap membuli adalah sikap yang mengintimidasi teman kita, melecehkan, membuat hatinya tidak senang. Hal itu tentu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan juga untuk mencintai sesama kita. Hendaklah kita jangan pernah membuli teman kita. Lalu bagaimanakah kalau kita melihat teman kita membuli teman yang lainnya? Apa sikap kita? Kita hanya akan diam? Atau bagaimana? Tentunya tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kita juga untuk mencintai sesama kita. Kita perlu datang kepada teman yang sedang membuli teman kita yang lain untuk berbicara dengannya dan mengatakan bahwa perbuatan itu tidaklah baik. Kita harus menciptakan suasana damai di sekitar kita dimanapun kita berada, walaupun pada kenyataannya baik di sekolah maupun pergaulan di rumah maupun di sekolah minggu, mungkin hal itu sering terjadi. Tetapi alangkah baiknya kita menjadi teladan untuk bisa memberitahukan teman-teman kita tentang perilaku yang baik. Lalu pada saat ini di tengah pandemi COVID-19, kebanyakan kita bahkan semua anak-anak sekolah online dari rumah. Kita bertatap muka dengan guru melalui online. Guru tidak ada di sekitar kita. Lalu bagaimanakah sikap kita ketika kita belajar online? Apakah kita semena-mena karena tidak ada guru di sekitar kita? Kita menjadi semena-mena, menjadi tidak teratur, menjadi tidak disiplin? Tentunya tidak. Kita harus punya rasa disiplin, kita harus mandiri. Walaupun tidak ada guru di sekitar kita, tetapi kita harus tetap mengikuti pelajaran itu dengan baik. Walaupun tidak ada mama bapak kita yang mengawasi kita, karena tentunya juga mereka punya kesibukan, janganlah kita menjadi tidak disiplin sehingga sering meninggalkan belajar kita yang secara online tersebut. Itulah yang perlu kita perhatikan di pandemi ini. Anak-anak pun harus tetap mandiri. Anak-anak pun harus tetap fokus belajar walaupun tidak bertemu guru langsung, walaupun tidak diawasi oleh orang tua kita. Anak-anak, firman Tuhan yang ditetapkan kepada kita tadi itu menceritakan tentang Yesus adalah terang dunia. Itu adalah anugerah kepada kita sehingga kita menjadi anak-anak terang. Boleh kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya tidak binasa, dalam arti keluar dari kegelapan, memperoleh hidup yang kekal, itu masuk ke dalam hal terang. Itulah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak terang. Lalu bagaimanakah sikap kita menjadi anak-anak terang? Seperti tadi sudah disampaikan di awal,
Bagaimana sikap kita ketika dibully, membuli, atau melihat orang dibully. Kita menjadi anak-anak terang harus menyebarkan kebenaran, menyebarkan teladan atau menjadi panutan atau teladan bagi rekan-rekan di sekitar kita. Bagaimana menjadi teladan, bagaimana menjadi panutan buat orang-orang sekitar kita, yaitu dengan meneladani sikap Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu jaminannya ada di Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Kemudian juga sudah disebutkan tadi bagaimana dalam situasi pandemi ini proses belajar kita yang online. Kita harus menjadi anak terang yang mengikuti prosesnya itu dengan baik, bantu mama, bantu bapak, menjadi teladan buat adik-adik atau sekitarnya. Lalu kita juga bisa bandingkan dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang anak-anak lakukan dalam keseharian, dalam setiap aktivitas, sekolah, bermain, atau apapun, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita mencela orang, tetapi biarlah kita menjadi terang, memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menguatkan kita untuk mengerti tentang firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kita untuk meneladani sikap Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan mengajari kami, anak-anak-Mu, menjadi terang dunia ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat berbuat baik, menjadi teladan, menjadi panutan buat orang-orang di sekitarnya. Ajari kami Tuhan untuk meneladani anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan anugerah kepada kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa. Amin. Siapa nih yang bersukacita dengan firman Tuhan? Semuanya pasti ya adik-adik ya. Tadi kita udah dengar firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak terang. Dalam artian, ayo adik-adik jangan melakukan dosa. Karena Tuhan mencintai anak-anaknya yang mau bertumbuh dan mau hidup di dalam terang. Oke nih, kita mau mengumpulkan persembahan juga loh adik-adik. Tahu kan kalau misalnya kita mengumpulkan persembahan, mari kita memberikan dari kesediaan hati kita yang artinya sukarela. Jadi adik-adik ada 2 jenis persembahan ya. Yang pertama, persembahan kita adalah tunai. Jadi nanti adik-adik bisa masukin ke amplop dan diberikan kepada orang tua. Dan orang tua kita nanti akan memberikan kepada gereja. Atau adik-adik juga bisa nih ngirimkan persembahannya melalui transfer. Yang pertama bisa transfer ke OVO, yang kedua bisa ke Dana, dan yang ketiga bisa ke rekening gereja. Oke adik-adik, untuk sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita mari nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar kami dapat digunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Oke adik-adik, yuk mari kita ambil sikap saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke pengajaran kelas kita masing-masing. Jadi adik-adik jangan lupa ya, mari kita berikan hati kita lagi nih untuk mendengarkan pengajaran dari kakak guru sekolah minggunya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah.